menyajikan judul penelitian yang sudah ada itu apa saja judulnya ya. Kemudian nama penelitinya siapa, tahun penelitiannya tahun berapa, lalu lembaga di mana penelitian itu tersimpan. Jadi pertama ini judul, lalu setelah itu nama peneliti, setelah itu tahun, lalu ini lembaganya, nama lembaga di mana penelitian itu tersimpan. Nah, unsur-unsur itu yang harus kita sajikan terkait dengan identitasnya ya, identitas penelitian. Nah, sekarang setelah itu baru kita sajikan gambaran singkat. Ini gambaran singkat dari hasil penelitian itu seperti apa. Jadi mau tidak mau kita harus membaca bagian-bagian tertentu, walaupun tidak semua ya. Kita bisa membaca terutama abstraknya, bisa membaca abstraknya, bisa juga membaca kesimpulannya, atau kita membaca bab 4-nya ya, pembahasan dan seterusnya, atau kita baca semua, itu juga bisa. Kalau misalnya penelitian terdahulu itu tidak terlalu banyak kita temukan dan kita dapatkan secara lengkap, itu bisa kita baca secara keseluruhannya, itu kita pelajari ya. Itu bisa dilakukan, atau bisa dilakukan dengan singkat dengan membaca abstraknya, atau membaca bagian-bagian tertentu, misalnya membaca di bab 1, kemudian membaca di bab 3, dan terakhir membaca di bab 5-nya, penutupnya atau kesimpulannya. Nah, tugas kita yang terpenting nanti di sini adalah ini melakukan pembedaan. Jadi yang kita tentukan itu adalah apa perbedaan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ini adalah bagian yang terpentingnya, karena dari disinilah sisi originalitas kita dapat kita temukan. Ini ada di mana? Jadi pembedanya ini, kalau pembedanya banyak, berarti sisi originalitas kita ada. Nah, ini yang penting di sini ya, di bagian pembedanya apa. Nah, itu yang harus kita tulis ke dalam penelitian terdahulu. Jadi judulnya, nama peneliti, tahun, setelah itu lembaganya, lalu isi singkatnya, setelah itu apa bedanya, apa perbedaannya. Nah, itulah bagian-bagian penting yang harus kita tuliskan dalam penelitian terdahulu ini ya. Jadi unsur proposal penelitian terdahulu. Nah, kita cek lagi penelitian yang kemarin itu ya, yang minggu lalu yang kita sajikan, apakah dia mengaplikasikan atau menerapkan aturan itu, aturan yang kita sajikan tadi. Ini masih definisi. Nah, ini penelitian terdahulu ya. Ini tentang surat Dukhan ya, Living Quran ya. Nah, jadi menurut dia di sini ada karya ini. Ada karya yang mendekati penelitian ini. Jadi ada yang mirip ya. Nah, ada yang mirip nih. Nah, yang pertama. Ini skripsi ya. Tentu saja tidak mesti harus skripsi, bisa saja nanti tesis, disertasi misalnya ya, atau artikel jurnal yang merupakan hasil penelitian, atau laporan hasil penelitian dosen, itu bisa juga ya. Nah, kalau ini kan dia skripsi. Nah, yang di sini nama, ini ada nama. Ini nama penulis skripsinya ya, Lutfiani Nurul Azizah. Nama sudah, judul ini Living Quran. Nah, ini nama judul penelitiannya. Ini judul penelitiannya, Living Quran, kajian tradisi pembacaan surah Ad-Dukhan di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Amin Putri ya, Kecamatan Jayanti. Nah, ini judulnya ya, judul
skripsi yang dia temukan, dan ini yang kayaknya nomor 1 ini paling mirip dengan judul penelitiannya ya, karena ini tradisi pembacaan surah Quran surah Ad-Dukhan ya. Nah, coba kita perhatikan, kita perbandingkan ya dengan judul dari skripsi ini. Nah, ini adalah judul dari skripsi yang kita telah ini ya. Jadi sebagai contoh ini. Nah, di sini judulnya adalah tradisi pembacaan Quran surah Ad-Dukhan. Jadi di sini yang persis sama itu di sini. Tradisi pembacaan Quran surah Ad-Dukhan. Nah, samanya itu ada di situ. Nah, inilah yang dimaksud dengan kemiripannya. Ya. Cuma tadi itu pesantren ya, pondok pesantren. Kalau ini kan jamaah, jadi bedanya nanti dia bedakan nih. Nah, ini di sini bedanya ya. Nah, kalau kajian living Qurannya sama, studi living Quran. Coba kita kembali ke judul yang tadi. Mana tadi penelitian? Nah, ini penelitian terdahulu. Nah, living Quran ya di sini ya, sama, tapi yang ini ada di depan. Judulnya ada di depan, living Quran, kajian, tradisi. Nah, ini samanya tadi di sini. Tradisi pembacaan Quran surah. Nah, ini yang tadi sama dengan judul skripsi ini. Nah, cuma ini di kalangan santri kecamatan Jayanti. Nah, ini sebaiknya jangan seperti ini ya, seharusnya diketik aja kecamatan. Sama dengan kap, jadi nggak usah kap, langsung aja kabupaten. Nah, tempatnya di mana? Di Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, ini adalah lembaga di mana skripsi ini disimpan. Nah, kemudian ini tahunnya. Jadi ini sudah lengkap, dia sebutkan nama, judul, tahun, lembaga, ada semua ya. Kalau terbalik-balik nggak apa-apa, yang penting unsur itu ada. Nah, lalu ini adalah isi singkatnya. Ini singkatnya nih, isi singkat dari penelitian ini. Nah, sampai mana? Nah, ini sampai sini. Jadi isi singkatnya itu sampai di situ. Nah, ini yang dia sajikan. Nah, berikutnya adalah setelah isi singkatnya, bedanya apa? Nah, ini dia menyajikan bedanya di sini. Jadi perbedaannya ada di sini. Dia bedakan. Sedangkan dalam penelitian saya, katanya ya, prosesi pembacaan Quran Surah Ad-Dukhan dilakukan oleh para jamaah, baik dari individu ataupun berkelompok. Ini bahasanya memang ada problem masih ya. Kata sedangkan ini bagusnya tidak di awal kalimat. Ini kan sudah titik nih. Ini memang ada problem dari sisi kebahasaan. Tapi paling yang kita perhatikan adalah unsur yang dia terapkan ya. Jadi dia telah menerapkan ketentuan yang ada. Nah, isinya seperti apa ya, itu persoalan lain. Nah, ini sudah dia terapkan semua. Jadi ada bedanya ya. Nah, sedangkan di sini katanya dia membedakannya dengan penelitian yang sudah ada ini, yang tahun 2021 ini, bedanya adalah pada jamaahnya. Nih, pada jamaah yang tadi satunya pakai santri, yang satunya ini jamaah majelis taklim, ibu-ibu nih ya. Nah, ini beda. Nah, di situ perbedaannya. Jadi dia bedakan dari sisi subjeknya. Kalau objeknya sama, yaitu tradisi pembacaan Quran surah Ad-Dukhan. Jenis penelitiannya living Quran juga sama. Cuma bedanya tadi ini jamaah, satunya santri. Termasuk mungkin juga nanti lokasi penelitiannya ya yang berbeda. Satu di Banten, ya satunya di
berapa ya di HSD ya. Nah, itu penelitian pertama. Yang kedua, ini nama penelitinya Aisyah Nuraini Hanifah ya. Lalu ini judulnya tradisi pembacaan. Nah, ini sudah mirip ya, tapi yang berbeda nanti surah-surah munjiat. Nah, di sini kalau tadi kan khusus ad-duhan, kalau ini surah-surah munjiat, artinya surahnya nggak satu nih. Nah, tempatnya di mana? Di majelis taklim. Nah, kesamaannya adalah sama-sama majelis taklim di sini ya, walaupun nanti nama majelis taklimnya berbeda. Ini majelis taklim Faizatul Wafiyah, Kelurahan Cipayung, ya, Kota Depok. Ini di Depok nih penelitiannya, ada di Depok. Lokasinya di Depok. Nah, kemudian lembaga di mana tempat skripsi ini disimpan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tahunnya tahun 2021. Jadi sama tahunnya dengan di atas ya, 2021 juga. Nah, ini di Depok risetnya. Kalau yang tadi di atas tadi di Banten, kalau ini di Depok. Nah, sudah semua unsur identitas penelitian terdahulunya. Nah, isi singkatnya apa ini? Mulai sini, metode yang digunakan itu adalah kualitatif, ya, analitik, deskriptif, analitik, kualitatif. Di atas juga seperti itu. Nah, ini isi singkatnya. Sampai mana ya? Ini isinya sampai sini. Nah, ini yang ada tanda. Nah, ini. Sampai situ. Ada nomor footnote-nya. Ini adalah isi singkat dari hasil penelitian itu. Nah, di sini surah-surahnya banyak ternyata. Ada As-Sajadah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Mulk, ada Yasin, ada surah Al-Insan, kemudian ada surah Al-Hasyr. Nah, lalu ada Ad-Duhan. Nah, di sini ya. Jadi Ad-Duhan ini hanya menjadi salah satu dari surah yang dibaca. Jadi ini banyak nih. Majelis ini banyak bacaannya ternyata. Tidak hanya Ad-Duhan, tapi banyak. Nah, berikutnya bedanya di mana ya? Nah, ini dia membedakan nih di sini. Seharusnya dia bisa berbicara lebih panjang di sini, tapi ini pendek sekali dia. Lihat sini. Sedangkan dalam penelitian saya hanya berfokus dengan Quran surah Ad-Dukhan yang dilaksanakan seminggu satu kali oleh para jamaah. Jadi bedanya katanya kalau penelitian di atas itu seharusnya kalimatnya lebih panjang lagi ya dia. Penelitian di atas ini meneliti berbagai bacaan yang dibaca itu banyak ya. Nah, sementara di sini yang dibaca hanya Quran surah Ad-Dukhan yang sedang dilakukan itu ya. Nah, itu dia bedakan dari sisi objeknya. Yang dibaca banyak, sementara yang ini cuma satu, Quran surah Ad-Dukhan. Itu dia bedakan. Tapi sama-sama majelis jamaah majelis taklim. Nah, kemudian itu juga berhasil dia ya memenuhi ketentuan. Nah, ini yang ketiga, skripsi yang ketiga ini dari Elpa. Nah, ini Elpa ini sudah, ini namanya, kemudian judulnya, ini judulnya. Nah, ini judulnya sampai sini. Jadi sudah ada namanya, ada judulnya, tradisi pembacaan Al-Quran, sama ya, tradisi pembacaan. Ini surah-surah pilihan, berarti ini agak mirip dengan yang nomor 2 tadi ya, surah-surah pilihan di pondok pesantren. Nah, ini santri putri ya, jadi dia ini penelitian ini sama dengan skripsi yang pertama tadi, dari sisi subjeknya sama-sama santri, tapi dari sisi surah yang dibaca sama dengan penelitian kedua, surah-surah pilihan ya. Kalau di atas tadi surah-surah munjiat. Nah, ini nama pesantrennya, pesantren Salafiyah ya, pesantren tradisional putri ini, Taufik Malang. Awal ini risetnya di Malang, tadi di Depok.
Nah, studi living Quran sama. Jadi di sini sama-sama tradisi pembacaan. Jadi ketiganya ini sama-sama meneliti tentang tradisi pembacaan. Bedanya tadi adalah dari sisi subjek ada yang santri, ada yang jamaah biasa. Ya, kemudian ada dari sisi objek perbedaannya adalah yang dibaca ada yang khusus surah Ad-Dukhan, ada juga yang surah-surah yang lebih banyak. Itu judulnya sudah, kemudian tempatnya adalah, nah ini Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang 2021, tahunnya sudah ada, lembaganya sudah ada. Kemudian ini adalah hasil ini uraian singkat dari penelitian yang dilakukan ya. Sampai mana ya? Oh, sampai sini. Sampai di bawah ini, sampai yang 23 ini. Jadi di setnya ini sampai di situ. Nah, sampai sini dia. Nah, ini yang ada footnote 23. Nah, ini adalah gambaran singkatnya. Nah, setelah itu dia bedakan lagi. Nah, perbedaannya di mana? Dalam penelitian ELPA untuk subjek terfokus dengan santri. Dengan santri dan pembacaan surah-surah tersebut diputar setiap minggunya. Ini tidak jelas dia nyebutkan diputar itu maksudnya apa. Mungkin ini surah-surah yang dibaca tadi bergantian, misalnya hari minggu ini surah Yasin, minggu depannya mana tadi ya, Al-Mulk misalnya ya, minggu depannya lagi Al-Waqiah, mungkin itu maksudnya ya, siklusnya itu ya. Nah di sini kan surah-surah yang dibaca itu ada sama penelitian kedua kayaknya nih, ada Yasin, Al-Waqiah, ada Al-Mulk, Ad-Dukhan. Nah ini ada Ad-Dukhan, Ad-Dukhan juga kan. Nah lalu ada Al-A'la, ini surah Al-A'la, lalu ada Al-Fat, nah surah Al-Fat dan surah lainnya. Nah itu bedanya katanya. Jadi dari sisi santri dan dari sisi subjek dia berbeda. Nah dari sisi subjeknya ya, kalau penelitian yang dilakukan ini subjeknya adalah jamaah ngajian, kalau ini adalah santri. Lalu surah yang dibaca juga berbeda. Kalau yang dibaca dalam penelitian ELPA ini surahnya macam-macam. Kalau yang ini khusus surah Ad-Dukhan. Nah, dia sudah berhasil juga tuh menyajikan perbedaan antara penelitiannya dengan yang ketiga ya. Artinya ketentuan penulisan penelitian terdahulu juga sudah dia lakukan ya, lengkap ya. Lalu, nah ini dia membedakan ketiganya. Setelah tadi kan satu-satu ya. Nah sekarang dia bedakan ketiganya. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dan peneliti tulis, ini agak aneh bahasanya sih ya. Sebenarnya ini bisa diungkap dengan performulasi kalimat yang lain. Memang di sini ada aspek problem kebahasaan ya. Skripsi ini ya. Sebenarnya ini bisa diubah kalimatnya. Berdasarkan perbandingan antara penelitian yang akan tulis lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu, misalnya lah itu, ditemukan adanya, kalau di sini memiliki, ditemukan adanya persamaan dari segi metode. Dari segi metode ini sama-sama menggunakan metode kualitatif katanya ya, dari sisi metode sama-sama juga meneliti Quran surah Ad-Dukhan ya. Walaupun tadi ada yang surahnya banyak, tidak hanya Ad-Dukhan, tapi Ad-Dukhan ada di ketiga penelitian tadi. Dan berhubungan ini persamaannya lagi dengan living
Quran, sama-sama living Quran. Nah, itu katanya kesamaannya. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya dengan ketiganya ini ya. Ini yang paling penting, karena penelitian terdahulu itu poin pentingnya adalah di mana bedanya ya. Di mana bedanya. Nah, sedangkan perbedaannya dari segi prosesi, tempat, dan subjek. Jadi menurut dia prosesinya berbeda. Jadi proses pelaksanaannya itu berbeda ya. Tradisi pembacaannya berbeda. Lalu tempatnya tadi juga beda ya. Tadi ada yang di Depok tadi ya, ada yang di mana lagi, di Malang, kemudian ada di Banten. Nah, yang ini tempatnya nanti di Desa Paya, HST. Nah, jadi menurut dia tempatnya beda. Subjeknya juga berbeda nih. Ada yang majelis, ada yang jamaah, ada yang santri. Walaupun tadi ada juga yang jamaah ya, jamaah pengajian juga ada. Nah, kemudian bedanya lagi nih ya, kemudian dalam hal ini peneliti menganalisis bagaimana prosesi, motivasi, dan pemahaman para jamaah. Ini barangkali yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Kalau ini yang meneliti adalah prosesinya seperti apa, motivasi jamaahnya seperti apa, dan bagaimana pemahamannya. Nah, ini menurut dia bedanya ada di situ. Nah, disinilah dia menyajikan sisi orisinalitas peneliti itu di mana. Nah, ini maksudnya tadi ya, sisi orisinalitas itu ada di sini. Nah, ini sudah relatif dia berhasil memenuhi semua ketentuan yang ada di atas ya, terkait bahasa dan kelengkapan isi, yaitu persoalan lain. Tapi ketentuan sudah dia kerjakan. Nah, itu cara kita menulis penelitian terdahulu ya. Kalau ini level hasil penelitiannya masih level skripsi, sama-sama skripsi, oke ya. Tapi sebenarnya kita bisa melebihi dari itu. Nah, itu sudah kita lewati ketentuan bagaimana menulis penelitian terdahulu, berikut dengan contohnya. Sekarang kita kembali ke bagian berikutnya, kita lanjutkan ya. Nah, kita ke bagian metodenya. Nah, ketiga penelitian tadi semuanya kualitatif ya. Nah, karena itu saya lewatkan yang kuantinya. Kuantinya tidak saya bahas di sini. Nah, saya langsung ke kualitatif ini karena semuanya tadi kualitatif ya. Rata-rata riset IAT itu kualitatif. Nah, jenis penelitian ini harus dituangkan nanti ketika kita menulis bagian metode ini ya. Karena dalam proposal itu nanti ada bagian metode. Nah, seperti ini kan ada, nah ini adalah bagian dari metode. Ini. Nah, di bagian inilah nanti kita buat jenis penelitian. Nah, ini kan ada nih. Ini jenis penelitian. Dan sifat penelitian ini boleh ditambahkan. Jenis penelitian ini sebenarnya sudah melingkupi sifat ini. Tidak disebutkan sifatnya juga bisa ya. Ditambah juga nggak, Bang? Boleh juga. Nah, jadi jenis penelitian itu harus ada. Apakah penelitiannya lapangan, kepustakaan. Nah, kalau pendekatannya apa, sifatnya tadi kualitatif, apakah kuantitatif. Lalu ini ada subjek penelitian. Nah, subjeknya ada di skripsi ini, ada nggak subjeknya ya? Kita cari ada nggak subjeknya. Nah, ada nih subjek. Ini subjeknya, subjek penelitian. Ya. Berikutnya kita cari lagi ada nggak teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya. Di sini ada tidak? Ya, pasti ada lah. Nah, ini dia teknik pengumpulan data. Jadi sudah ada nih ya, nih teknik pengumpulan data. Apalagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini boleh ada, boleh tidak ya. Kalau di tempat kita kayaknya ini boleh tidak ada ya.
pedoman kita membolehkan ini nggak ada. Tapi kalau penelitian kualitatif sebenarnya bagusnya ada ya. Tapi artinya ini kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Nah, coba kita lihat ini ada nggak teknik pengumpulan data. Langsung teknik analisis data sistematika, berarti nggak ada ya. Nah, tapi karena dia dibolehkan tidak ada, tidak jadi masalah. Bagian ini tadi, ini teknik keabsahan data tidak ada. Nah, tapi seharusnya kalau saya menganjurkan ada. Kemudian teknik analisis data. Nah, kita lihat tadi ada. Nah, ini analisis data. Artinya secara minimalis ini sudah ada semua ya. Ini kan minimalis ini. Nah, yang ini yang saya sajikan ini minimalis. Jadi minimal ada jenis penelitiannya apa, subjek penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya apa, dan teknik analisis datanya apa. Itu sudah mencukupi sebenarnya untuk bagian metode. Tapi mau dilengkapi lebih bagus lagi ya. Nah, seperti ini kan dia lebih lengkap ya. Nah, ini dilengkapi lagi nih. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada bagian-bagian tertentu yang lebih lengkap ya. Nah, ini jenis, nah dia tambah sifat penelitian. Ini lokasi dan objek penelitian. Ini kan ada objek nih. Nah, ini tambahannya ada lokasi, karena penelitian lapangan disebutkan lokasinya. Dia tambahkan apa lagi? Data dan sumber data nih. Nah, ini ya. Nah, ini terkait dengan sistematika nanti ya. Nah, ini adalah pedoman-pedoman yang perlu kita penuhi. Nah, coba kita cari bagian metodenya harus berisi apa saja ya. Kita lihat sistematikanya. Ini proposal judulnya. Isinya segitu. Kita lihat sistematikanya. Nah, ini ya. Ini di bagian metodenya mana? Nah, ini bagian metode. Nah, ini bagian metode. Jenis dan pendekatan. Kalau tadi disebutnya sifat penelitiannya. Sebenarnya kalau di sini namanya pendekatan. Kalau tadi disebutnya sifat. Lalu desain penelitian jika diperlukan, artinya boleh nggak ada kan, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada lokasi penelitian lapangannya. Lalu populasi dan sampel ini untuk riset kuanti boleh nggak ada. Jadi kalau nggak ada tadi nggak apa-apa. Nah, tadi di sini ada subjek dan objek. Nah, berarti kan aturan kita meminta objek penelitian. Nah, tadi sudah ada semua. Data dan sumber data juga dia sebutkan. Ya, data dan sumber data. Dan kan tadi ada tadi. Nah, ini data dan sumber data. Jadi dia sudah sesuai dengan pedoman. Teknik pengumpulan data tadi ada, desain pengukuran ini untuk kuanti, jadi ini tidak boleh ada di kualitatif, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Ini hanya untuk kuanti. Lalu teknik analisis data. Nah, di sini juga tidak diminta untuk teknik keabsahan data. Jadi nggak apa-apa teknik keabsahan datanya tidak ada karena memang tidak diminta oleh pedoman kita. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau pedoman Fakultas Usuluddin, coba kita perhatikan lagi. Ini milik Fakultas Usuluddin. Coba lihat kita ketentuan. Nah, ini isinya. Ini kita cari yang lapangan ya. Nah, ini yang lapangan. Nah, ada metodenya. Aspek metode ini. Yang diminta adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, ada tadi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi ini sudah memenuhi ketentuannya, data dan sumber datanya. Nah, sudah memenuhi ketentuan. Oke, sekarang coba kita masuki ini ya, isi dari
proposal ini. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, ya, penelitian lapangan. Nah, dia sebutkan sifatnya. Kalau saya sih lebih suka nyebutnya pendekatan, bukan sifat, ya. Saya belum menemukan sifat penelitian itu, ya. Istilah ini dalam metodologi. Biasanya kalau sifat penelitian itu ada yang deskriptif, ada yang eksploratif, ada yang eksplanasi. Nah, kalau yang disebut yang di bawah ini, nah ini ada deskriptifnya. Kalau deskriptif kualitatif itu sebenarnya lebih disebut pendekatan. Pendekatannya pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif misalnya. Nah, itu bisa. Oke, tapi terlepas dari itu ini sudah disebutkan ya. Ya, ini adalah dia sebut sebagai sifatnya ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya pendekatan. Nah, jadi jenisnya sudah disebutkan. Kemudian lokasi tadi ada diminta. Nah, ini ya lokasinya. Ini lokasinya. Ini kalau penelitian lapangan ya. Kalau penelitian literatur nggak ada yang ini. Lalu subjek penelitiannya. Nah, di sini disebutkan subjeknya ini ada 35 jamaah ternyata. Nah, lalu yang dipilih siapa? Dengan subjek penelitian yang diambil yaitu jadi ini guru pengajian atau pimpinannya ya satu ya. Nah, lalu ada 6 orang. Jadi dari 35 jamaah yang dipilih ada 6. Nah, nanti bagaimana teknik yang dia gunakan untuk memilih yang 6 dari 35 ini? Nah, di sini tidak disebutkan di bagian ini ya. Nanti kita lihat di bagian lainnya. Nah, itu nanti kita lihat tekniknya apa ya, teknik sampling yang dia gunakan. Nah, di sini belum disebutkan. Kita cari nanti di bagian lain. Karena kadang sering kali di bagian lain disebutkan. Ini objek penelitiannya. Nah, objek penelitian. Nah, objek penelitian ini nanti berhubungan dengan rumusan masalah. Jadi, apa yang dipertanyakan itu otomatis menjadi objek penelitian. Nah, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Kita mundur dulu ya. Ini adalah objek ya. Nah, objek. Nanti kita buktikan apakah ini sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi objek ini harus selaras dengan rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah. Yang ditanyakan di sini adalah ini. Jadi objeknya adalah prosesi pembacaan. Ini yang menjadi sasaran penelitian kita. Yang kita cari adalah ini. Prosesi pembacaannya seperti apa? Surah Quran, surah Duhan tadi pada majelis itu. Yang kedua adalah motivasi jamaah. Objek kedua ya, ini motivasi jamaah. Objek ketiga adalah pemahaman jamaah. Ini yang ketiga yang dicari. Jadi ada 3 objek di sini sesuai dengan rumusan masalah ini ya. Jadi kalau rumusan masalah ini akan otomatis yang dicari dalam rumusan masalah otomatis menjadi objek kita, menjadi sasaran kita nih. Prosesi pembacaan, kemudian motivasi jamaah dan pemahaman jamaah. Jadi ada 3 itu yang menjadi objek kita nanti ya, karena ada dalam rumusan masalah ya. Kalau tidak ada dalam rumusan masalah, kalau kita cari juga maka dia hanya menjadi objek pendukung. Coba kita kembali ke objeknya tadi. Kita lihat apakah selaras dengan apa itu tadi objeknya. Nah ini bagian tadi. Tadi ada 3 kan, ada prosesi, ada motivasi, ada pembacaan, ada pemahaman. Adapun objek penelitian ini yaitu tentang tradisi pembacaan. Oke, sesuai judulnya kan, tradisi pembacaan. Quran surah 2 yang berhubungan dengan, nah ini, prosesi pembacaan. 1, nah kita dapat ya. Kita cari motivasi, tadi ada motivasi. Nah ini dia motivasinya. Motivasi jamaah. Nah 2 sudah kita dapat, 1 lagi pemahaman. Nah lalu ini yang 3 nih. Ini pemahaman jamaah. Jadi ada 3 ini ya. Nah ini jadi sudah selaras nih antara rumusan masalah dengan objek ya. Karena rumusan masalah itu otomatis dia akan menjadi objek.
Jadi rumusan masalah itu nanti berkaitan dengan tujuan penelitian, objek penelitian. Nanti ada satu lagi ya, data primer. Itu harus selaras tuh. Kita teruskan dulu. Nah, ini data dan sumber data. Oh, ini dia data primernya. Nah, data primer. Data primer ini otomatis terkait dengan rumusan masalah juga sama. Ya. Yang menjadi objek penelitian utama kita, maka otomatis menjadi data primer. Data primernya berarti itu tentang prosesi, tentang motivasi jamaah, dan pemahaman jamaah. 3 itu ya. Nah, coba kita lihat apakah dia berbicara tentang ketiganya di sini ya, data primer ini. Data primernya artinya data utama yang harus ada. Data primer merupakan data pokok yang menjawab rumusan masalah. Jadi dia terkait dengan rumusan kan, sama dengan objek tadi. Pada permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertama, nah ini ada prosesi tradisi pembacaan. Nah ini kan data, jadi data primer. Jadi data yang harus kita kumpulkan adalah data tentang prosesi tradisi pembacaan. Kalau ini tidak kita temukan, maka riset kita gagal. Artinya kita tidak menemukan data pokoknya. Pertanyaan pertama tidak terjawab, ya, gagal penelitiannya. Kalau misalnya data tentang prosesi pembacaan tidak kita dapatkan, risetnya gagal, ya. Nah, berikutnya ini ada yang kedua. Nah, data primer kedua apa? Nah, ternyata sama tadi ya, motivasi jamaah majelis taklim. Nah, ini sudah dapat nih. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, itu kan tentang pemahaman tadi ya. Di mana ada nggak nih? Oh, ini yang ketiga. Nah, ini. Nah, ini pemahaman. Nah, sama kan? Karena kalau dia tidak dapat tentang pemahaman ini, maka pertanyaan ketiga itu tidak terjawab. Tidak ada datanya. Kalau tidak ada datanya, berarti pertanyaan itu gagal dijawab. Maka dia menjadi data pokok. Harus ada nih ya. Karena dia dipertanyakan. Kecuali pertanyaannya kita hilangkan, nah baru bisa. Nah, jadi ini data pokok, data primer, objek penelitian dan rumusan masalah itu sudah sinkron, ya, konsisten. Nah, data sekundernya apa? Nah, ini kan data tambahan, data pendukung ya. Nah, yang ini tidak ada dalam pertanyaan penelitian, tetapi menjadi data pendukung saja. Data pendukungnya apa? Itu tentang profil desa. Jadi ini profil tentang lokasi penelitiannya. Nih, di situ kan ada majelis taklim, ada desanya, maka profil desa dan majelis taklim itu harus kita dapatkan datanya untuk mendukung uraian data kita ya, tentang setting sosialnya lah ya, latar belakang tempat di mana geografis di mana pengajian itu berada ya, masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, dilihat dari sini data sekunder, tapi sifatnya data tambahan. Nah, sumber datanya ini terkait nanti dengan subjek ini ya, sumber data ini ya. Nah, subjeknya tadi dia sebutkan di atasnya ada subjek. Itu berkaitan dengan sumber data. Mana ini subjek ini. Nah, ini kan subjeknya adalah ini tadi disebutkan guru pengajiannya. Ini 1 pimpinan, 6 jamaah. Nah, ini adalah subjeknya. Nah, sekarang di bagian sumber itu, karena subjek itu sebenarnya sumber data, makanya harus disebut lagi di sini. Nah, sumber data primer. Sumber data primer ini berkaitan dengan data primer tadi. Data tentang prosesi, data tentang motivasi, dan data tentang pemahaman. Nah, penentuan subjeknya ini dia menggunakan teknik apa? Nah, di sini dia sebutkan nih, ada teknik nih, purposive sampling.
Nah, dia sebutkan ya tekniknya. Artinya dia sebutkan di sini. Sebenarnya boleh kita sebut di bagian subjek tadi. Dipilih dengan teknik purposive sampling, tapi dia sebutkan ternyata di sini di sumbernya. Nah, kriterianya seperti apa? Data yang diperoleh dari informan yang mana peneliti menggali. Sebenarnya jangan sering menggunakan kata yang mana ini ya. Nah, ini bermasalah bahasa ini. Ya, yang mana atau di mana, yang mana itu dikurangi, terutama yang mana ini ya. Ini bisa diubah sebenarnya kalimatnya. Data yang diperoleh dari informan yang digali dari misalnya, nah itu bisa diubah ya. Digali dari pimpinan yang atau yang didapat atau yang diperoleh, nah, data yang diperoleh dari informan baik melalui misalnya pimpinan maupun 6 orang jamaah. Nah, kita bisa menghilangkan kata yang mana ini dengan menggunakan bahasa yang lainnya. Yang mana ini bahasa lisannya, bukan bahasa tulisan. Jadi bedakan bahasa tutur ya. Yang mana itu biasa bahasa lisan. Dalam tataran bahasa Indonesia ini dihilangkan, ganti. Dan 6 orang. Jadi ini sudah disebutkan ya. Sumbernya adalah pimpinan dan 6 orang. Dia sama dengan sumber subjek tadi yang disebutkan begitu, tapi dia tambah kriterianya di sini. Karena purposive sampling harus menyertakan kriteria memilihnya apa. Nah, yang pertama adalah mengikuti pengajian rutin. Nah, kalau dia tidak ikut kan berarti bukan jamaah, tidak bisa dijadikan sumber atau subjek penelitian. Nah, dia harus ikut di situ. Yang kedua, ini mengamalkan pembacaan. Jadi memang dia mengamalkan surah Ad-Dukhan ini untuk dia baca. Ya. Maka orang inilah yang dipilih. Yang tidak mengamalkannya jangan dipilih sebagai subjek gitu ya. Kemudian dia adalah warga asli berdomisili di desa Paya itu. Ini yang kita sebut dengan kemarin itu kita bahas enkulturasi. Nah ya. Nah ini 3 kriteria yang dia gunakan untuk memilih sumber atau subjek penelitian. Nah, sementara sumber data sekundernya ya. Nah, sumber data sekunder ini nanti berkaitan dengan data sekunder. Nah, siapa yang dilacak di sini ya? Ini adalah yang dicari kan tentang profil desa ya, profil desa dan profil majelis. Maka yang ini bisa kita ambil dari dokumen yang dimiliki oleh aparat desa atau wawancara dengan aparat desanya bisa juga. Ini dengan pimpinan majelis ya, pimpinan majelis ini bisa kita menanyakan tentang profil atau mereka punya dokumen tentang majelis itu. Nah, itu bisa juga ya. Bisa juga diambil. Biasanya ini menggunakan teknik dokumenter. Nah, cuma ini yang sebenarnya menurut saya ini tidak tepat ini. Nah, ini tidak tepat. Sumber data sekunder ini kita peroleh dari lapangan. Bukan dari buku, jurnal, buku dan jurnal skripsi ini kan bukan dari lapangan, ini dari literatur. Nah, pedoman karya tulis ilmiah ini bukan sumber data sekunder ya. Tapi ini sumber kita menulis ini ya. Nah, berikutnya adalah teknik pengumpulan datanya. Oke, ini sudah ada observasi, wawancara, dan dokumentasi ya. Anda mungkin silakan baca nanti kalau mendownload ini ya. Di IDR, saya mendownloadnya di IDR, ini skripsi tahun 2024, jadi baru saja ini skripsinya. Cuma saya tidak mendownload covernya, jadi tidak tahu ini siapa nama penulisnya. Tapi judulnya seperti tadi, mungkin nanti bisa Anda temukan sendiri ya. Nah, kemudian teknik analisis datanya dia gunakan apa? Dia menggunakan deskriptif kualitatif ini. Nah, ini dia gunakan ini. Jadi ini tidak menggunakan model interaktif Mills dan Haberman ya, seperti yang pernah kita pelajari, atau metode teknik analisis yang lain ya. Silakan saja sih ya, karena jenis analisis kan banyak. Nah, ini bagian terakhir dari metodenya ya. Setelah itu adalah sistematika.
Nah, ini sudah melengkapi apa yang diminta sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan penulisan kita sudah ada semua, sudah dia lengkapi, tidak ada yang kurang, malah ada yang lebih ya, dia tambahkan. Gak apa-apa dia. Nah, jadi sudah sesuai ya. Ini. Nah, beginilah cara contohnya ya kita menulis, mengisi bagian metodenya kalau kita ingin menulis proposal penelitian. Nah, kalau untuk sistematika saya kira Anda bisa memahaminya sendiri, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya tentang sistematika ini. Mana tadi sistematika? Nah, ini sistematika. Saya yakin Anda paham lah ini. Nah, bagian akhir dari proposal itu adalah ini, daftar pustaka sementara ya. Nah, ini daftar pustaka sementara. Kalau deskripsi tidak sementara lagi, sementaranya hilang. Artinya sudah ada daftar pustaka yang sudah fix. Nah, kalau proposal kan bisa bertambah kan? Ya, bisa bertambah, bisa berubah. Nah, karena itu dia tidak disebut, dia ditambahi dengan kata sementara. Nah, apa yang kita cantumkan dalam daftar pustaka itu? Nah, daftar pustaka ini merupakan daftar bacaan yang akan menjadi bahan penulisan skripsi, ya. Yang disusun secara rinci dan sistematis. Nah, baik buku, jurnal, surat kabar, dan seterusnya, macam-macamnya. Nah, itu nanti kita sajikan di sini. Nah, yang perlu kita lihat nanti adalah dari sisi, kalau pedoman penulisan kita kan minta yang terakhir ini ya, yang 2021 ini ya, yang mana ya? Mungkin yang ini. Nah, yang ini, pedoman ini minta kita untuk menyajikan 30 buah buku ya untuk skripsi ya. Kalau skripsi ya, 30 buah buku, 5 berbahasa asing. Itu untuk skripsi. Nah, kalau untuk proposal berapa? Ya, tidak ada ketentuannya disebutkan. Kalau untuk proposal, tapi saya menyarankan begini. Saya menyarankan paling tidak 50% dari ketentuan yang diberlakukan pada skripsi itu dapat kita penuhi di proposal kita. Maksudnya berapa? Kalau 30 diminta di skripsi, paling tidak proposal kita itu memuat 15 buah buku. 15 buah buku atau jurnal. Ya, di dalamnya juga sudah ada yang berbahasa asing. Misalnya 2 atau 3. Kalau perlu ada sudah 5-nya ya. Sudah dari proposalnya sudah ada yang berbahasa asing. Bagusnya begitu. Sudah ada yang bahasa asingnya. Jadi kewajibannya itu 5 nanti ya untuk skripsi. Kadang itu dilalaikan ya. Pas ujian skripsi baru pas ditanyakan baru kaget ya. Baru tahu bahwa ada yang wajib 5 yang berbahasa asing. Nah, kemudian usahakan nanti misalnya kalau seandainya 15 buah buku ya, harus ada buku teori. Nah, buku teori. Tadi tentang Living Quran misalnya harus ada tentang itu. Tradisi pembacaan kalau bisa ada juga itu ya. Tentang Ulumul Quran misalnya ya harus ada juga. Buku-buku yang berkaitan dengan tema kita. Lalu buku metodologi. Tadi kan metodologinya adalah kualitatif, pendekatannya kualitatif. Maka usahakan dalam proposal kita ada buku metodologi penelitian kualitatif yang menjadi salah satu bagian dari daftar pustaka kita. Nah, lalu ada nih pedoman penulisan atau teknik penulisannya. Nah, ini gunakan ini yang saya sebutkan tadi, yang ini. Nah, ini harus ada dalam daftar pustaka proposal kita nih, pedoman karya ilmiah ini ya. Nah, atau ditambah yang ini juga. Nah, ini bisa ditambah nih. Nah, ini pedoman penulisan karya ilmiah ya. Fakultas Surudin, ini khusus untuk kita, tapi ini tahun 2017.
Nah, yang mutakhir kan yang ini. Nah, paling tidak keduanya ini ada. Ya. Nah, harus ada nih dalam daftar pustaka untuk proposal supaya kita terlihat siap dari sisi apa ya, dari sisi literatur ya. Nah, jadi harus ada ini ya dalam daftar pustaka kita, usahakan itu ada. Jadi ada buku tentang teori, ada buku tentang metodologi, ada buku tentang pedoman teknik penulisan. Nah, itu harus ada. Nah, sebagusnya begitu isinya. Nah, kemudian ketentuan lainnya selain aspek tadi ya, bahan bacaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka itu adalah bahan bacaan yang relevan. Ya, jadi berkaitan dengan topiknya. Lalu yang kedua ilmiah, ini buku-buku ilmiah ya, jangan buku, karena tradisi pembacaan tadi kan ada buku-buku yang sebenarnya itu bukan disajikan untuk tradisi akademik ya. Nah, cari buku yang sifatnya ilmiah. Usahakan juga jangan mengutip yang di bawah jenjang pendidikan Anda ya. Anda kan S1 ya. Jangan mengutip buku teks, buku pelajaran madrasah aliyah maksudnya gitu ya. Nah, Anda kan berada di atasnya kan, usahakan jangan begitu. Ya. Bukan berarti itu remeh, enggak. Bukan merendahkannya, tetapi maksudnya usahakan karena buku-buku yang selevel dengan jenjang Anda itu ada ya. Carilah buku yang semacam itu. Kemudian ini ditulis oleh pakarnya, para ahli. Buku tadi yang kita kutip ya, kita ambil buku ulama-ulama besar misalnya itu, guru besar. Nah, itu semacam itu ya. Para ahlinya ya. Kemudian mutakhir. Mutakhir itu 5 tahun terakhir yang paling bagus ya. 5 tahun terakhir, bahkan ada yang minta 3 tahun terakhir itu ya. 5 tahun terakhir, kalaupun mau mundur lagi ya 10 tahun terakhir lah ya. Tapi ada juga nanti buku yang merupakan sumber asli, sumber orisinal, literatur klasik yang memang menjadi standar dan dibaca di mana-mana ya, jadi pegangan, maka itu bisa saja. Walaupun itu sudah 1000 tahun lalu ditulis misalnya. Ya. Seperti Sahih Bukhari misalnya kan 1000 tahunan sudah lewat itu. Nah, itu bisa tetap memiliki otoritas yang tinggi. Nah, berikutnya adalah lengkap. Usahakan lengkap tadi ya, ada buku teori, ada buku metodologinya, ada buku ada buku teknik penulisannya. Nah, jumlahnya juga nih memadai. Ya, tadi saya sarankan tadi minimal 15 lah. Walaupun tidak ada ketentuan itu ya dalam peraturan kita, tapi usahakan ya. Banyaknya jumlah daftar pustaka kita itu menunjukkan kesiapan kita. Bahwa kita dari sisi literatur sudah siap. Tapi kalau Anda menulis makalahnya, dari makalah itu kalau dosen itu ya bisa saja menilai hanya dari daftar pustaka. Kalau misalnya Anda menulis makalah, daftar pustakanya cuma 2 di belakang, maka dosen Anda bisa menilai Anda bahwa Anda ini malas membaca. Malas membaca. Karena cuma 2 literaturnya. Malas baca, malas mencari literatur. Kalau orang berpegang di situ, bagaimanapun bagusnya makalahnya, dia tetap ada nilai pemalas misalnya gitu ya. Nah, nanti kita harus hati-hati kalau ada dosen yang menerapkan nilai semacam itu. Nah, ini semacam kehati-hatian. Jadi jumlahnya harus memadai. Literatur yang banyak itu juga harus dikutip ya. Dibuktikan dengan adanya kutipan-kutipan catatan kaki misalnya, footnote, memang terlihat kita mengutipnya. Artinya terlihat kita membacanya. Nah, itu akan bagus lagi dengan pola semacam itu ya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang harus kita buat. Berapa jumlahnya ya? Semakin banyak semakin bagus, asal tadi dia relevan, bukan asal dibuat. Nah, proposal skripsi tadi ini saya tidak mendownload daftar pustakanya ya, jadi saya tidak melihat ini berapa sebenarnya jumlahnya. Nah, mungkin nanti ada temukannya sendiri. Tapi usahakan tadi kalau ini skripsi kan, kalau ini skripsi berarti jumlahnya harus 30 minimalnya. Bagus lagi kalau lebih. Nah, baik ya, berikutnya
Ini sudah, proposal sudah ya. Nanti silakan Anda menggunakan penjelasan ini untuk mereview skripsi yang Anda dapatkan. Kira-kira seperti apa ya? Apakah misalnya daftar pustakanya mutakhir, ditulis oleh pakar, misalnya jumlahnya berapa, misalnya Anda bisa lihat. Nah, berikutnya ini terkait dengan penulisan laporan penelitian. Kalau dalam hal ini ya Anda semua itu bentuknya skripsi ya. Kalau S2 kan tesis, S3 disertasi. Kalau dosen cukup namanya laporan hasil penelitian, itu kalau dosen, riset dosen. Nah, ada beberapa aspek yang perlu Anda perhatikan ketika menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi ya. Jadi saya sebut skripsi aja ya. Pertama adalah aspek etika. Aspek etika ini penting, terutama aspek kejujuran. Nah, aspek kejujuran itu, aspek kejujuran dan keterbukaan, transparansi. Artinya kita tidak melakukan plagiasi, semua sumber yang kita ambil itu kita cantumkan kutipannya. Jadi tidak ada karya orang lain yang kita klaim. Ya. Tidak ada tulisan di dalam tulisan kita itu yang merupakan milik orang lain tapi kita klaim. Nah, karena tidak mencantumkan sumbernya. Nah, jadi dari sisi etika itu penting juga ya. Nah, kemudian ini dari sisi bahasa, nah ini tergantung bahasanya nanti. Kebanyakan skripsi kita kan mayoritas berbahasa Indonesia, maka pelajaran bahasa Indonesia menjadi penting untuk diaplikasikan di sini. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu bukan sekedar pelajaran bahasa, tapi nanti juga diaplikasikan dalam riset. Semakin bagus tata bahasa Anda dan kekayaan kosakatanya, maka semakin bagus bahasa penelitiannya. Ya, untuk bagus menulis itu harus banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca itu wassalam. Akan sulit dan kalimatnya pun biasanya aneh gitu ya, tidak sistematis. Itu bagi mereka yang tidak biasa baca buku yang menerapkan bahasa yang baku ya. Jadi kalau kita cuma sekedar baca WA saja, chat WA saja, nah itu bisa bermasalah bahasa kita. Nah, kemudian berikutnya adalah teknik penulisan. Nah, ini teknik penulisan ini nanti ya Anda harus ke sini. Nih, teknik penulisan itu lihat ini. Pedomannya harus ini. Bagaimana membuat catatan kaki, bagaimana mengutip, bagaimana menulis daftar pustaka, bagaimana menulis layoutnya dan sebagainya harus mengacu ke pedoman ini. Nah, atau pedoman ini ya. Nah, ini harus mengacu ke sini. Pedoman karya ilmiah. Misalnya kita bisa lihat apa nih template-templatenya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan ini marginnya, kiri kanan atas bawahnya berapa. Nah, ini harus kita ikuti. Nah, ini ada transliterasi. Kalau IAT biasanya menggunakan ini, transliterasi. Ini layoutnya, kiri kanannya berapa, ukuran kertasnya. Ini pengetikan, cara pengetikannya. Nah, ini kita ikuti, karena ini jadi aturan. Nah, ini bagaimana menulis covernya. Nah, ini contoh-contoh covernya. Kalau ini kan gampang saja, ini tinggal mengikuti template-nya. Nah, ini yang kita ikuti, karena sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini nanti dalam penulisan skripsi berguna semua. Nah, ini menulis abstraknya. Nah, inilah yang diikuti. Ya. Nah, gitu dan seterusnya ya. Termasuk nanti bagaimana teknik mengutip, teknik menulis catatan kaki, menggunakan citasi, manajemen referensi. Nah, Anda silakan baca ini ya. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan ini di sini secara detail. Nah, ini bagaimana mengutip langsung nih ya, dalam kotak ini ya. Nah, ini ada ketentuannya. Nanti Anda pelajari lah bagaimana caranya ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini kita bisa lihat misalnya
Nah, ini bagaimana menulis, misalnya kita mengutip ya, menulis catatan kaki dan DP ini daftar pustaka. Nah, seperti apa kita menulis ini ya. Nah, menulis footnote-nya seperti apa? CK itu catatan kaki ya. Catatan kakinya seperti apa bentuknya, daftar pustakanya seperti apa, kalau dua pengarang seperti apa cara menulisnya. Nah ya, nah ini contohnya, contoh yang bisa kita lihat. Nah di sini untuk menulis halaman cukup langsung dua ini nih. Misalnya ini yang di atas ini 21 nih ya. Ini nomor halaman nih. Jadi di sini tidak ada H, tidak ada H titik, tidak ada HLM, langsung saja. Ini yang dimiliki oleh Fakultas Solutin. Anda bisa pelajari nanti ini. Oh, ini banyak nih. Cara mengutip di jurnal, dari CD-ROM itu gimana ya? Dari internet. Nah, ini dari internet. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya sebenarnya ya yang perlu kita pelajari. Termasuk di sini juga ada ya, tapi tidak sebanyak yang kita punya ya. Ya, ada ketentuannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan fotonya seperti apa, ini daftar pustakanya seperti apa, mirip tadi. Nah, ini ketentuannya. Nah, berarti tapi tidak sebanyak contoh yang disajikan, kita lebih lengkap. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini ketentuan-ketentuan pedoman penulisan yang perlu kita pelajari ya dengan baik. Nah, termasuk nanti ada teknik penulisan kata-kata tertentu. Nah, di sini ada nggak nih? Bagian mana ya? Saya lupa nih. Ini sudah contoh. Transliterasi. Nah, ini cara yang salah, cara yang baku, cara yang benar ini ya. Nah, ini cara pengetikan yang benar. Nah, ini dalam pedoman ini juga ada yang sama. Di sini juga ada. Mau di bagian mana nih? Dari sisi bahasa. Nah, ini misalnya nih. Nah, kan ada nih ketentuan mana yang benar, mana yang baku, mana yang tidak baku. Di sini ya. Nah, ini ketentuan penulisan juga nih. Nah, ini perlu Anda baca nih. Nah, ini perlu diterapkan ketika Anda sudah menulis makalah. Tidak hanya skripsi. Nah, ini yang bagus seperti apa, yang tidak bagus seperti apa. Nah, ini sudah harus diterapkan ketika nulis makalah, karya ilmiah makalah, nulis tugas harus sudah sesuai dengan aturan ini. Nah, ini kan ada semua aturannya. Nah, begitu ya cara kita melatih diri untuk menulis karya ilmiah. Maka kita mulai dari mengerjakan tugas makalah kita setiap semester. Kita harus sudah terbiasa dengan pedoman ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan pedoman ini, maka ketika menulis skripsi itu mudah, karena kita sudah hafal seluk-beluknya. Harus seperti apa nulisnya ya. Nah, seperti ini kan, nih, ada petiknya kejarangan, misalnya ada jarak di situ, yang benarnya seperti apa. Nah, di sini disebutkan. Nah, jadi ini perlu Anda baca dengan sabar ya, karena ini banyak ketentuan ada di sini. Nah, kadang kita juga nggak hafal semua karena banyak ketentuannya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sajikan dulu untuk hari ini. Nah, kalau untuk sistematika sudah ada di pedoman tadi ya. Sistematika dan teknik tulisan, bahkan aspek bahasa ada di pedoman kita. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Tinggal Anda baca aja lagi pedoman itu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang Anda ingin tanyakan, silakan.
izin nanya Pak. Ya, silakan. Jadi proposal ini Pak kerangka awal kita lah Pak untuk meneruskan skripsi. Dan itu kan di saat Ya, kita buat proposal itu sebelum melanjutkan skripsi itu harus ada sempro atau seminar proposal itu Pak. Nah jadi ya. yang Bapak jelaskan nih isi dari proposal itulah Pak. Mm-mm. Jadi ini ya, eh, ini kan tadi ini bab 1 kan. Nah, ini asalnya adalah proposal. Bab 1 ini. Nah, ini asalnya proposalnya. Tapi belum ada bab satunya, tidak ditulis bab 1, judulnya saja. Ini asalnya proposal. Yang ini. Nah, lalu ketika ditulis dari skripsi, maka proposal tadi berubah menjadi bab 1. Jadi kalau kita menulis proposal, sebenarnya kita sedang menulis bab 1 skripsi. Atau kalau metodenya dipindah, berarti kita sebenarnya sedang menulis bab 1 dan bab 3 skripsi. Metodenya di bab 3 misalnya, kan ada yang di bab 3 itu ditaruh. Maka kalau kita menulis proposal, bab 1 dan bab 3 kita sudah selesai. Sebenarnya ya. Nah, jadi proposal ini tidak berguna seperti itu. Nah, proposal ini nanti prosedurnya, ya prosedurnya itu apa diajukan, tapi itu biasanya semester berapa ya? Semester 5 atau 6 ya. Yang memungkinkan kita untuk mengusulkan proposal itu ke prodi untuk seminar proposal. Biasanya salah satu syaratnya itu kita sudah mengambil mata kuliah ini ya, metode penelitian dan metodologi penelitian tafsir ya untuk DAT. Kalau sudah ngambil itu, kita boleh ngajukan proposal. Sudah lulus misalnya 2 mata kuliah itu, kita bisa mengajukan proposal dengan syarat dosen penasihat kita itu setuju dengan proposal kita. Jadi kita harus minta tanda tangannya. Nah, proposal itu nanti kita ajukan ke prodi. Prodi lah nanti yang akan menilai apakah proposal kita itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nanti kalau prodi setuju, maka akan di-SK-kan oleh fakultas. Yang tanda tangan nanti adalah dekan. Nah, yang disetujui adalah judul kita, kemudian ditambah dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Jadi nanti Anda dibimbing oleh 2 orang pembimbing dalam menulis skripsi, jadi Anda tidak sendiri ya, jadi jangan khawatir ya. Tanya saja dosen penasihat, dosen pembimbingnya ya. Biasanya nanti dosen penasihat itu menjadi dosen pembimbing kita, bisa pembimbing 1 atau pembimbing 2 ya. Dosen penasihat itu ya. Walaupun tidak selamanya, bisa saja nanti dosen penasihat kita tidak menjadi pembimbing kita, bisa ya. Tapi pada umumnya ya, pada kebanyakannya dosen penasihat kita itu menjadi dosen pembimbing kita nanti ya. Entah pembimbing 1 atau pembimbing 2. Nah, ini nanti akan Anda jalani di semester-semester berikutnya. Terutama di 6 ya, semester 6 kebanyakannya. Semester 6 itu usahakan sudah seminar proposal skripsi supaya nanti bisa melakukan riset secepatnya sehingga bisa lulus 7 semester ya. 3 tahun setengah berarti ya. Atau paling tidak 8 semester, 4 tahun ya. Usahakan di situ karena lulus tepat waktu itu dihitung kalau misalnya Anda cum laude unggul ya, predikat unggul. Kalau ingin predikat unggul maka lulusnya itu harus di semester 7 atau 8. Kalau sudah ke semester 9, walaupun IPK-nya tinggi sekali, itu tidak bisa unggul. Hanya disebut baik sekali saja. Predikat kelulusannya baik sekali. Kenapa? Karena tidak lulus tepat waktu. Nah, jadi itu diperhatikan ya. Kalau ingin dapat predikat cum laude atau unggul lah istilahnya sekarang, maka masa studi itu menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian kalau 7 semester sampai 8 semester, maka Anda bisa meraih predikat unggul itu, kelulusan dengan predikat unggul dengan catatan IPK-nya di atas 3,5. Ya begitu ya. Silakan kalau ada lagi yang ingin dikonfirmasi. Assalamualaikum Bapak, izin menanyakan untuk
tugas UAS, boleh kan? Untuk makalah itu Pak, dari piannya apakah ada minimal daftar pustaka? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi ketentuan yang tadi bisa dipakai. Ketentuan yang tadi bisa dipakai. Yang saya sebutkan tadi ya, jadi itu bukan sekedar untuk karya, untuk proposal sebenarnya ya, tapi bisa dipakai untuk ini. Yang mana tadi ya? Nah, yang ini, nih daftar pustaka ini usahakan makalahnya juga harus seperti ini sebenarnya ya. Makalah itu seperti ini ya. Tapi saya tidak membatasi jumlahnya berapa ya. Yang penting kan tadi relevan, tadi ya jumlahnya memadai dan seterusnya. Untuk makalah tadi ya, untuk makalahnya ada. Tergantung nanti nilai yang terbagus mungkin ya yang paling banyak sumbernya ya, sumbernya yang kredibel, misalnya dia ditulis oleh pakar, misalnya mutakhir, jumlahnya memadai dan seterusnya. Nah itu bisa saja dipakai. Nah seperti itu ya. Tapi tidak ada ketentuan. Misalnya Anda hanya dapat 1 buku ya sudah. Nah, itu sudah ada. Yang penting ada. Sudah memenuhi ya. Walaupun nanti kita bedakan dengan yang banyak membaca buku. Karena ini kan kelompok kan. Kalau atau 4 orang misalnya dalam kelompok itu ya aneh kan kalau bukunya cuma 3 misalnya. Ya kan berlima, masing-masing berempat atau berlima misalnya. 1 buku yang dibaca masing-masing orang bisa berkontribusi untuk daftar pustakanya ya minimal 4 atau 5 misalnya yang bisa kita sajikan. Ya. Yang seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak. Untuk PPT yang pian share screen ini misal mencari di Google apa Pak keywordnya? Kalau boleh tahu. Oh ini nggak ada, nanti saya bagi aja. Inggih, belum dapat ya? Banyak Bapak. Inggih, belum. Oh belum, nanti saya bagi aja. Iya, makasih Pak. Saya kira ini sudah. Oh ya. Oke, silakan kalau ada lagi. Baik ya, kalau sudah tidak ada nanti tolong absen di grup ya untuk pertemuan kita yang terakhir untuk hari ini. Tolong nanti di grup. Ini hadir semua nggak ya? Sini ada 29, 28 berarti ya. Nanti absen di grup supaya bisa saya lihat siapa yang hadir, siapa yang tidak ya. Demikian ya yang bisa saya sajikan untuk hari ini, dan ini juga materi terakhir untuk pertemuan kita dalam 1 semester. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini nanti akan membantu Anda mengikuti mata kuliah berikutnya. Dan nanti ada metodologi penelitian tafsir. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini menjadi modal lah bagi Anda untuk mengikuti mata kuliah itu, sehingga tidak terlalu mengalami kesulitan nanti ya untuk mengikuti perkuliahan metodologi berikutnya. Mudah-mudahan juga nanti apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi Anda ketika akan menulis proposal penelitian. Ya. Nah, yang ketiga mudah-mudahan juga bermanfaat ketika menulis skripsi. Nah, mudah-mudahan ini sangat membantu Anda sehingga tulisan skripsinya menjadi lancar di kemudian hari, sehingga studinya juga cepat selesai. Ya itu ya harapan saya terkait dengan perkuliahan ini. Mudah-mudahan itu menjadi modal bagi Anda semua untuk menyelesaikan studi ya selama kuliah di Fakultas Usuluddin. Dan saya mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda kepada saya semua, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan harapan Anda semua ya. Itu yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengeluarkan nilai tepat waktu. Karena itu saya minta kepada Anda untuk mengumpulkan tugasnya juga pada tanggal 7 Januari kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah tanggal saya. Nah, pada tanggal itu karena kami memiliki waktu yang terbatas untuk menginput nilai. Nah, jadi Anda tepat waktu itu juga membantu kami dalam menginput nilai di Siakat. Demikian perkuliahan kita untuk hari ini dan untuk semester ini.
saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.